Hai Sinopian, kembali lagi bersama saya di sini WSL dari Sinop 9. Untuk bersama-sama menikmati video alur cerita film, sambil mengiringi rutinitas kita sehari-hari. Video ini bertujuan untuk mempromosikan film seru yang terkait di dalamnya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Alur cerita film Children of Men. Pada tahun 2027, setelah 18 tahun infertilitas atau ketidaksuburan manusia di seluruh dunia, peradaban berada di ambang kehancuran saat manusia menghadapi kepunahan. Britania Raya, salah satu dari sedikit negara yang stabil dengan pemerintahan yang berfungsi, didatangi oleh para imigran yang melarikan diri dari kekacauan dan perang yang telah terjadi di seluruh dunia. Mengetahui hal itu, Britania Raya telah menjadi negara polisi dunia ketika Angkatan Darat Britania Raya mengumpulkan dan menahan imigran. Theo Faron diperankan oleh Clive Owen, mantan aktivis yang berubah menjadi birokrat sinis, diculik oleh kelompok Fish, sekelompok militan yang memperjuangkan hak imigran. Mereka dipimpin oleh istri Theo yang terpisah, Julian Taylor diperankan oleh Julianne Moore, di mana mereka berpisah setelah kematian putra mereka, Dylan, selama pandemi flu 2008. Film ini dimulai dengan adegan penduduk sedang menonton berita di sebuah kafe. Orang-orang itu menonton berita tentang meninggalnya Diego dalam umur 18 tahun akibat sebuah pertikaian. Kemudian terjadi ledakan di kafe itu, sesudah Theo meninggalkan kafe dengan membawa segelas kopi. Pada adegan berikutnya, Theo kembali ke kantor Kementerian Energi tempatnya bekerja. Akibat kematian Diego, Theo pun sedikit kepikiran. Dan meminta izin kepada atasannya untuk melanjutkan pekerjaannya di rumah. Di kereta saat Theo dalam perjalanan pulang, kereta itu mendapat lemparan batu dari para aktivis. Kereta pun berhenti, saat keluar Theo bertemu dengan Jasper, mereka pun pergi dengan mobil Jasper. Di dalam mobil mereka membicarakan tentang kematian Diego. Mereka pun sampai ke sebuah semak-semak yang ternyata adalah sebuah jalur rahasia menuju rumah Jasper. Rumah Jasper dipenuhi dengan berbagai penghargaan dan poster-poster. Di sana ada Janice, istri Jasper, yang terlihat sudah tidak normal. Pada malam harinya Theo dan Jasper berdiskusi mengenai proyek manusia, yang merupakan proyek untuk menyembuhkan kemandulan umat manusia. Keesokan paginya Theo bangun tidur di apartemennya. Saat berangkat kerja, tiba-tiba Theo diculik oleh kelompok Fish. Kelompok Fish adalah kelompok militan yang memperjuangkan hak-hak imigran. Saat di markas Fish, Theo diikat dan ditutup kepalanya. Kemudian Theo bertemu dengan Julian, mantan istrinya. Julian menawarkan uang kepada Theo untuk memperoleh surat-surat transit bagi seorang imigran muda bernama Ki yang diperankan oleh Claire Hope Ashitey, yang bisa diperoleh Theo dari sepupunya, Nigel yang diperankan oleh Danny Huston, seorang menteri pemerintah yang menjalankan koleksi seni tersisa yang disponsori negara dari seluruh dunia. Mau tidak mau Theo harus menyetujuinya. Theo pun dibawa keluar markas kelompok Fish. Sampailah Theo ke kantor kementerian sepupunya itu. Theo menemui Nigel dan memintanya untuk membuat surat-surat itu. Setelah mendapat surat transit, Theo pergi menemui Luke yang diperankan oleh Chiwetel Ejiofor, seorang anggota kelompok Fish.
Theo mengatakan bahwa surat-surat transit tersebut mengharuskan pembawa harus diawasi sehingga Theo setuju untuk mengawal Ki dengan tambahan imbalan lagi. Pada adegan berikutnya, Theo bertemu dengan anggota kelompok Fish di stadion balap anjing. Kemudian Theo naik bus yang di dalamnya ada Julian. Setelah bus berhenti, mereka segera menuju mobil. Luke membawa mereka dan Ki serta mantan bidan Miriam yang diperankan oleh Pam Ferris. Saat perjalanan mereka disergap oleh kelompok bersenjata dan Julian ditembak oleh kelompok itu. Mereka langsung putar balik akan tetapi, mobil mereka dihentikan oleh polisi. Luke membunuh 2 polisi yang menghentikan mobil mereka. Dan mereka mengubur Julian di hutan saat Theo menangis karena kematiannya. Pada adegan berikutnya, mereka sampai di markas kelompok Fish. Saat di markas kelompok Fish, Theo dipanggil Miriam untuk bertemu dengan Ki. Ki memberitahu Theo bahwa ia hamil, seperti yang dikatakan Julian kepadanya agar Ki hanya mempercayai Theo. Datanglah Luke, lalu dia mengumpulkan semua anggota kelompok untuk mengadakan rapat. Julian bermaksud menyerahkan Ki ke proyek manusia, sebuah kelompok ilmiah yang seharusnya ada di Azores yang didedikasikan untuk menyembuhkan ketidaksuburan. Namun, Luke membujuk Ki untuk tetap tinggal dan ia kemudian terpilih sebagai pemimpin baru Vises. Saat malam tiba, Theo melihat 2 orang yang menembak Julian sebelumnya. Theo mengetahui bahwa kematian Julian diatur oleh para anggota Vises sehingga Luke dapat mengambil alih posisi Julian sebagai pemimpin. Mereka pun berniat membunuh Theo di pagi hari dan mereka berniat menggunakan bayi Ki sebagai alat politik untuk mendukung revolusi yang akan datang. Theo membangunkan Ki dan Miriam, lalu mereka mencuri sebuah mobil dan melarikan diri. Mereka lari ke tempat persembunyian terpencil milik teman lama Theo yang menua Jasper Palmer. Mereka beristirahat di sana. Keesokan harinya, Jasper datang dan membawa kabar. Mereka membuat rencana untuk menaiki kapal proyek manusia, Tomorrow, yang akan tiba di pantai lepas dari sebuah kamp imigran di Bexhill-on-Sea. Jasper mengusulkan untuk mendapatkan Sid yang diperankan oleh Peter Mullan, penjaga kamp di mana Jasper sering menjual obat terlarang kepadanya untuk menyelundupkan mereka ke Bexhill-on-Sea yang menyamar sebagai imigran. Pada adegan berikutnya, kelompok Fish menemukan rumah Jasper. Theo, Miriam dan Ki melarikan diri, sementara Jasper mengorbankan dirinya dan tetap di tempat untuk menghentikan Vises. Luke menembak Jasper saat Theo melihatnya dari hutan. Theo, Miriam dan Ki melanjutkan perjalanan sesuai rencana. Sampailah mereka di sekolah yang ditinggalkan, sambil menunggu Sid. Miriam mengaku kepada Theo berapa banyak kehamilan yang mengalami keguguran pada awal krisis ketidaksuburan dan kesedihannya pada bagaimana ketika suara taman bermain menghilang dan keputusasaan muncul. Sangat aneh, apa yang terjadi di dunia tanpa suara anak-anak. Akhirnya Sid datang dan mereka diantar ke Bexhill-on-Sea. Di mana mereka melihat para imigran dipukuli, disiksa, dirampok dan dieksekusi oleh penjaga kamp dan polisi. Mereka naik sebuah bus menuju kamp pengungsian. Ketika Ki mengalami kontraksi di bus, Miriam mengalihkan perhatian penjaga yang mencurigakan itu dengan berpura-pura gila. Miriam kemudian dibawa pergi dan dimasukkan ke dalam kamp. Pada adegan berikutnya, di kamp, Theo dan Ki bertemu dengan seorang wanita Rumania, Marika yang diperankan oleh Oana Pelea. Yang menyediakan sebuah ruangan di mana Ki melahirkan seorang bayi perempuan.
Keesokan harinya, Sid menemukan Theo dan Ki di kamar dan memberitahu bahwa perang telah terjadi antara Angkatan Darat Britania Raya dan para imigran, termasuk kelompok Fish. Setelah mengetahui bahwa mereka memiliki bayi, Sid berusaha menangkap mereka. Tetapi Marika dan Theo melawannya dan melarikan diri. Di tengah pertempuran, Theo pergi menuju perahu yang telah disiapkan. Namun apa yang terjadi? Kelompok Fish menghadang mereka. Kelompok Fish akhirnya menangkap Ki dan bayinya. Sesaat Theo akan ditembak, kelompok Fish diserang. Kesempatan ini digunakan Theo untuk kabur. Pada adegan berikutnya, Theo menemukan Luke dan Ki di sebuah apartemen yang sedang ditembaki. Kemudian Luke ditembak oleh Theo. Lalu Theo membawa Ki dan bayinya keluar. Terkejut dengan bayinya, para militan untuk sementara berhenti berperang. Menatap bayi yang menangis itu, mereka membiarkan Theo dan Ki pergi. Marika mengantar Theo, Ki dan bayinya ke sebuah kapal di selokan, lalu mereka mendayung pergi. Sementara Marika tetap tinggal. Pada adegan berikutnya, ketika mereka melihat pengeboman Bexil Onsi oleh Angkatan Udara Kerajaan Britania Raya dari kejauhan. Theo memberitahu bahwa ia telah ditembak oleh Luke. Theo memberitahu Ki bagaimana cara untuk merawat bayinya dan menenangkan tangisnya. Lalu Ki memberitahu Theo bahwa ia akan menamai bayi itu Dylan seperti nama putranya dan Julian yang meninggal. Theo tak sadarkan diri karena luka tembaknya ketika kapal Tomorrow mendekat melalui kabut. Dan film selesai sampai di sini. Ulasan film versi Sinop 9. Film ini menjadi salah satu film distopia terbaik karena di dalamnya banyak sekali hal-hal yang tersembunyi. Memberikan rasa penasaran untuk tahu lebih lanjut. Sang sutradara berhasil menyajikan alur cerita yang menarik dengan visual yang sangat bagus dibarengi dengan audio yang bisa mengajak penonton untuk menyelami film lebih dalam. Di dalam film ini juga sangat banyak gambaran-gambaran kehidupan di dunia pada zaman sekarang. Kisahnya yang berlatar waktu tahun 2027 sangat dekat dengan tahun sekarang. Dan silahkan menonton lagi kalau ada detail yang terlewatkan. Pasti saya sangat merekomendasikan film ini kepada Anda semua. Nah, itulah deretan film yang saya rekomendasikan kali ini. Nantikan video-video menarik berikutnya. Terima kasih atas subscribe, like dan share-nya ya.